Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan belajar kembali pembahasan tafsir dan alhamdulillah sekarang kita sudah sampai pada surat Al-Balad. Surat Al-Balad ini adalah surat Makkiyah. Al-Balad sendiri artinya adalah negeri, yang dimaksud negeri di sini adalah kota Makkah. Baik, kita akan bahas ayat demi ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan ini negeri, yaitu Makkah, kota Makkah. Diawali dengan kata la. Ini ada dua pendapat. Yang pertama, la itu artinya tidak. Artinya Allah mengatakan bahwa tidak benar persangkaan orang-orang kafir, orang musyrik, maka bahwa hari kiamat itu tidak akan terjadi. Yang benar adalah hari kiamat pasti akan terjadi. Kemudian ini juga bisa diartikan la zaidah, yang artinya adalah sungguh, sungguh aku bersumpah dengan kota ini, yaitu kota Makkah. Kota Mekah ini adalah kota yang suci, dan di dunia ini ada dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Adapun Al-Aqsa itu bukan kota suci, ya kota mulia, tapi derajatnya tidak sampai suci. Kenapa dikatakan suci? Ya, karena di Mekah dan di Madinah ini ada aturan-aturan khusus, disebut tanah haram, karena ada aturan-aturan khusus seperti di sana tidak boleh mengusir burung, mengusir binatang, atau mematahkan dahan atau daun di sana. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Aqsa adalah kota suci yang ketiga, itu tidak benar. Yang benar adalah Makkah dan Madinah. Baik, wa anta hillu bihadzal balad, dan kamu Muhammad berada atau bertempat di dalam negeri Mekah ini. Hillun ini ada beberapa pendapat, ya. Ada yang mengatakan hillun itu adalah dihalalkan bagimu menyerang kota Mekah untuk beberapa saat, yaitu ketika Fathul Makkah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa engkau dihalalkan darahmu di kota ini. Kapan? Ketika Nabi harus hijrah dari Mekah ke Madinah, karena dia mau diancam, mau dibunuh. Ya. Siapa yang dibuat sayembara, siapa yang dapat membunuh Muhammad, maka akan diberikan hadiah. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa engkau tinggal di Mekah menjadikan kota ini semakin agung. Baik, Mekah ini menjadi kota mulia, kota yang agung, bukan karena bangunannya yang tinggi, bangunan yang bagus, tidak, ya, tapi karena dipakai untuk ibadah haji dan umroh. Jadi bukan karena urusan duniawi, ukuran duniawi, tapi karena kota Mekah ini adalah tempat yang dipakai untuk haji dan umroh di Ka'bah. Kemudian Allah bersumpah lagi, wa walidi wa ma walad, dan demi bapak, ya, dan anak. Ini maksudnya bapak adalah Nabi Adam, dan walad, anak, adalah keturunan Nabi Adam. Allah bersumpah demi negeri, ya, demi kota Mekah, dan demi bapak dan anak untuk menekankan pada sesuatu. Dan biasa kalau Allah bersumpah pasti ada hal yang perlu ditekankan setelah itu. Apa yang ditekankan? Laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah, kepayahan, kesusahan, kepayahan. Fi kabad, ya, ini menunjukkan bahwa manusia itu dari lahir sampai meninggal itu selalu dalam kondisi susah payah, bahkan nanti di akhirat juga dalam kondisi susah payah. Ketika lahir, ya menangis, ya, kemudian harus dipotong tali besarnya, kemudian dia harus belajar merangkak, berjalan, kadang juga jatuh, kemudian dia juga harus diasuh oleh orang lain dan menyusahkan orang tuanya, ya, karena masih kecil. Dan ketika dia sudah dewasa, dia harus bekerja, dan bekerja itu dengan susah payah. Dia juga sebelumnya harus belajar, dan belajar itu susah payah. Ketika dia menikah, dia harus menafkahi anak istrinya, dan itu dengan susah payah. Kemudian ketika tua,
dia sudah tua renta, jalannya susah, payah juga. Dan ketika mau meninggal dalam kondisi syakaratul maut juga susah payah. Yang ketika dia dikubur, ya, di alam kubur ya, ketika di akhirat itu juga susah payah. Di alam kubur bertemu dengan malaikat mungkar nakir, ditanya, kalau nggak bisa dipukul, disiksa. Kalau bisa, alhamdulillah. Paling tidak bisa menikmati nikmat kubur ya. Sampai datangi hari kiamat. Nanti ketika hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam kondisi payah di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Ya, jarak matanya 1 mil. Kemudian mengikuti proses berikutnya, yaumul hisab, yaumul mizan, dan seterusnya. Kapan istirahatnya? Istirahatnya adalah ketika manusia itu masuk ke dalam surga, itu baru dihapus semua kesusah payahan tersebut. Makanya ketika ada seseorang bertanya, kapan kita bisa istirahat yang sungguhnya? Istirahat sungguhnya adalah ketika kaki kita masuk ke dalam surga. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, karena manusia memang diciptakan untuk diuji. Dia berluakum ahsanu amala, begitu. Dan apa tujuan Allah menciptakan manusia dalam susah payah? Yang pertama, supaya sabar dalam ujian. Sabar dalam ujian. Yang kedua, supaya beramal soleh. Karena kepayahan di akhirat itu lebih dahsyat daripada payahnya beramal soleh di dunia. Makanya kalau kita capek dalam beramal soleh, capek dalam mendidik anak, mendidik santri, kita ini nggak ada apa-apanya kepayahan kita jika dibandingkan dengan kepayahan di akhirat. Maka kepayahan kita nanti akan dibalas Allah dengan pahala, dengan kemudahan-kemudahan ketika di akhirat dan mendapatkan nikmat ketika di surga. Kemudian Allah melanjutkan, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah bahwa tidak ada yang menguasai atasnya satupun, yang menguasai manusia? Yaqulu ahlaktu malul bada, dia berkata, telah aku habiskan harta untuk memusuhi Muhammad dengan jumlah yang banyak, atau telah aku habiskan hartaku untuk foya-foya. Jadi orang Arab itu sangat bangga sekali jika uangnya itu dihambur-hamburkan untuk foya-foya, minum-minuman, memabukkan, minum khamr. Mereka menganggap uang itu gak ada artinya, bisa foya-foya begitu. Tentu ini tidak benar ya. Ayahsabu allam yarahu ahad, apakah dia menyangka bahwa tidak ada yang melihatnya satupun? Tidak benar. Allah melihat, Allah Maha melihat amal-amal mereka dan akan menghisap mereka. Jadi apa yang mereka lakukan ya, oleh Allah akan dihisap dan akan dibalas. Kemudian Allah menekankan bagaimana nikmatnya bisa melihat dan bisa berbicara. Alam naj'al lahu ainain, bukankah telah aku menjadikan baginya dua buah mata, walisana wa syafatain, dan lidah dan dua buah bibir. Ya, Allah telah memberikan kenikmatan kepada manusia berupa mata dan lisan, ya, yang dengannya itu bisa melakukan banyak hal. Dengan mata dia bisa melihat, menikmati keindahan alam semesta ini, ya, dan dengan lisan dia bisa berbicara, dia bisa berkomunikasi begitu. Nah, seharusnya kenikmatan mata dan lisan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terjadi kebanyakan manusia adalah digunakan untuk maksiat. Wa hadainahum najdain, dan kami tunjukkan dia dua jalan kebaikan dan kejahatan. Allah telah memberikan pilihan kepada manusia, jalan kebaikan dan keburukan. Tapi kebanyakan manusia, ya, mereka malah memilih untuk melakukan keburukan, ya, mengikuti hawa nafsunya. Walau kata hamal akabah, maka mengapa tidak dia menempuh jalan mendaki yang susah, yaitu menuju surga?
Wa ma adraka mal aqabah, dan apakah kamu mengetahui apa itu jalan yang mendaki dan susah? Al-aqabah ini ada beberapa tafsiran. Yang pertama adalah jalan yang sulit, seperti gunung yang sulit untuk didaki, dilewati, tapi memungkinkan untuk dilewati. Dan ini merupakan jalan yang menyelamatkan. Jadi untuk menuju ke surga itu memang susah payah, nggak mungkin mudah mendaki, kesulitan-kesulitan untuk menuju ke surga, tapi memungkinkan untuk dilewati. Dan kita minta untuk melewati al-aqabah ini, jalan yang mendaki dan susah, karena dengan itulah kita bisa masuk ke dalam surga. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Aqabah itu adalah nama gunung di neraka Jahanam, mana para penghuni nanti diminta untuk naik ke gunung tersebut dan kemudian jatuh, dipaksa lagi naik dan jatuh. Ya, itu sebagai siksaan bagi mereka. Pada intinya, Al-Aqabah ini adalah jalan yang sulit, yang terjal. Dan surga dipenuhi dengan jalan yang terjal. Ini sebagai ujian bagi manusia. Dengan neraka itu jalannya menurun dan enak gitu. Tapi menuju ke jurang neraka. Apa itu jalan Al-Aqabah? Ya, di situ disebutkan beberapa amal soleh. Yang pertama adalah fakku raqabah, yaitu memerdekakan budak karena Allah. Jadi memerdekakan budak itu ya tentu membutuhkan biaya yang besar. Ya, dan Islam menganjurkan untuk memerdekakan budak, dan sekarang tidak ada budak. Maka bagaimana? Ya, mungkin bisa diganti dengan melepaskan tawanan. Kalau ada tawanan perang, misalkan ada tawanan perang di Palestina yang ditahan oleh Israel, kita bayar, kita tebus, itu juga bisa diartikan memerdekakan budak. Kemudian yang berikutnya adalah au ita'amu fi yaumin dhi masqabah, atau memberi makan pada hari yang kelaparan. Memberi makan ini banyak dianjurkan dalam Islam, dalam Al-Quran. Ini adalah ibadah yang mulia, memberikan makanan. Dan ini adalah para penghuni, ini adalah amalan para penghuni surga, ya, yaitu mereka memberikan makanan dengan makan yang mereka sukai, bukan makan yang tidak disukai, mereka sukai kepada orang lain. Apalagi kalau kemudian yang diberi makanan itu sangat membutuhkan pada saat ya, kondisi kelaparan, pada saat kondisi bencana, ya, pada kondisi peperangan seperti di Palestina yang sekarang dijajah oleh Israel. Mereka susah untuk mencari makan, ya, kelaparan, kemudian kita bantu, maka pahala kita semakin berlipat karena mereka sangat membutuhkan sekali. Kemudian Allah meneruskan berfirman, yatiman dza maqrabah, memberi makan anak yatim yang mempunyai hubungan kerabat. Disebutkan yang mempunyai hubungan kerabat. Jadi diutamakan kalau membantu anak yatim adalah yang mempunyai hubungan kerabat dengan kita, apakah itu keponakan, apakah itu sepupu, apakah itu saudara sekakek, senenek, itu lebih penting daripada yang tidak punya kekerabatan. Membantu dalam bentuk mungkin barang, uang, dan seterusnya. Au miskinan dza matsrabah, atau kepada orang miskin yang matsrabah itu artinya tanah, ya, yang mempunyai tanah, maksudnya bukan tuan tanah, tapi dia saking miskinnya nggak punya apa-apa kecuali tanah, ibaratkan seperti itu. Ini juga sangat dianjurkan, yaitu memberikan membantu orang-orang yang miskinnya sangat miskin sekali, memberikan makan kepada orang miskin yang sangat melarat. Semakana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah, kemudian dia telah menjadi termasuk dari orang-orang yang beriman dan mereka saling berpesan bisa beri terhadap kesabaran dalam ketaatan, wa tawassaw bil marhamah, dan mereka saling berpesan terhadap kasih sayang sesama makhluk. Ini ada dua artian. Summa, ya, ini
pendapat yang pertama mengatakan bahwa semua amalan tadi, mulai dari membebaskan budak, memberikan makan kepada orang yang dalam kondisi kelaparan, ya, kemudian memberikan makan kepada orang anak yatim, ya, kemudian kepada orang miskin yang sangat melarat, itu semua ya tidak diterima kecuali dia beriman. Jadi syarat diterimanya amal tersebut adalah dia harus beriman. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa jika ia beriman yang sebelumnya kafir atau jahil, ya, maka amal ketika jahiliyah itu akan diterima, ya. Dan dosanya ketika jahiliyah, ya, dosa-dosa maksiatnya akan dihapuskan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan orang-orang yang kafir kemudian dia masuk Islam, maka amalan-amalan kebaikan selama dia hidup, selama dia masih kafir itu masih diterima, selama kalau dia bertaubat, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dosanya diampuni, Masya Allah. Ulaika ashabul maimanah, mereka itulah golongan yang kanan, golongan yang baik. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah, dan orang-orang yang mereka ingkar terhadap ayat kami, mereka adalah golongan orang-orang kiri, golongan orang-orang yang buruk. Sebelum masuk ke sini, ya, saya jelaskan terkait dengan watawassabil marhamah ini. Watawassabil sabr watawassabil marhamah. Bahwa ciri orang beriman itu adalah saling menasihati dalam kesabaran. Kenapa? Karena kita orang-orang beriman merasakan kepayahan dalam beramal. Kak, sabar, sabar. Nasihat ini sering kita dengar, bahkan mungkin kita kadang bosan mendengar nasihat itu sabar. Tapi inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menasihati, saling menasihati dalam kesabaran, karena dunia ini penuh ujian. Kalau tidak sabar, ya, maka akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika ashabul maimanah, mereka itu golongan kanan, yang orang sabar dan menasihati dalam kesabaran dan kasih sayang, saling membantu. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah, dan orang-orang yang mereka ingkar terhadap ayat kami, mereka adalah golongan kiri. Ini adalah golongan orang-orang yang buruk. Alaihim narum muqsadah, ya. Untuk mereka api yang ditutup rapat, yang tertutup rapat, Masya Allah. Neraka itu sudah panas kemudian ditutup, ya, mungkin seperti presto gitu, Masya Allah, ya, seperti open, sangat panas sekali. Alhamdulillah min dalik. Makanya ketika kita beramal soleh di dunia ini, walaupun capek, ya kita sabar, ya, karena kecapean kita tidak akan ada artinya jika dibandingkan dengan siksaan Allah, jika dibandingkan dengan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala di surga nanti. Demikian bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.